Banyak yang masih mempertanyakan di mana letak Ponzi-nya dari Pin Network. Berikut adalah penjelasan dari Titus Anindya Paristuta yang merupakan salah satu moderator di grup MAP. Begini penjelasannya. Walaupun core team belum secara resmi memberlakukan jual beli atau mekanisme lain yang melibatkan perputaran uang secara real, namun cara-cara propaganda yang dilakukan oleh para pionir untuk menarik member baru itu sudah bisa dikategorikan sebagai indikasi dari skema Ponzi. Ciri khas yang paling kental dari skema cepat kaya ini tidak selalu harus berhubungan dengan perputaran uang, tapi bisa juga terlihat dalam berbagai aspek seperti misalnya satu, pengkultusan owner. Artinya, profil dari owner atau manajemen atau perusahaan diglorifikasi sedemikian rupa secara berlebihan sehingga menghasilkan fanatisme member terhadap ownernya. Dua, iming-iming kekayaan atau flexing. Ini bisa berbentuk apa saja yang menggerakkan minat orang. Ada entitas yang suka pamer mobil atau rumah mewah misalnya. Tapi dalam kasus Pin Network ini, yang paling terlihat adalah iming-iming tentang konsep global consensus value yang digadang-gadang bisa mencapai 314.159 US dollar atau bahkan jutaan dolar. 3. Teknologi palsu atau fake teknologi. Ini juga merupakan indikator yang menonjol dari skema cepat kaya. Berbagai entitas Ponzi sangat serius dalam merancang dan menarasikan suatu teknologi yang sebenarnya belum tentu teknologi sungguhan. Hal ini bisa kita amati dari sejak masa-masa awal munculnya klaim-klaim teknologi biogas sebagai penyembuh ajaib atau air mineral ajaib. Kemudian muncul juga berbagai kreasi seperti jet penghemat BBM, pupuk ajaib, nonton iklan dibayar, sewa power bank, sewa alat pembangkit listrik, sewa mesin iklan, sewa alat mining kripto, robot trading, dan yang terakhir adalah dalam bentuk teknologi blockchain seperti Pin Network ini yang tentunya juga tidak luput dari sasaran fake teknologi. Hingga saat ini belum pernah terbukti secara ilmiah bahwa klik tombol petir itu adalah benar-benar proses menambang kripto. Jadi bisa dibilang cuma gimmick saja. 4. Indoktrinasi dan isolasi member. Ini sangat lazim dilakukan oleh berbagai entitas skema cepat kaya. Member dikondisikan untuk hanya diizinkan menerima informasi-informasi tertentu saja dari sumber yang telah mereka tetapkan, dan tidak boleh percaya pada sumber lain di luar entitas tersebut. Dalam kasus Pin Network ini cukup kompleks karena ada berbagai arus kepentingan yang bermain. Di satu sisi, Core Team sudah menetapkan bahwa info valid hanya dari akun Twitter resmi Core Team. Namun dari kalangan pionir sendiri bisa membangun sumber-sumber yang tidak resmi yang kemudian dipercaya oleh banyak member. Contohnya adalah yang dilakukan oleh Berli Baikulut dan WeChat pionir Cina. Akhirnya doktrinasi hoax yang berulang-ulang ini akan menumpukan nalar member sehingga tidak lagi waspada dengan berpikir negatif. Yang ada di kepala hanya pikiran positif terus atau toxic positivity. 5. Manipulasi harapan. Entitas skema cepat kaya sangat memahami natur manusia yang bisa dikendalikan lewat harapan. Itulah sebabnya banyak member dari entitas seperti ini yang masih yakin saja berharap meskipun sudah dikecewakan berulang kali atau sudah disuruh menunggu bertahun-tahun. Dalam kasus Pin Network ini, Core Team sudah sangat sukses mengendalikan para pionir melalui harapan-harapan akan open-minded selama bertahun-tahun. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa P-Network telah lebih dari cukup untuk dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu skema cepat kaya atau skema Ponzi atau money game. Walaupun belum ada uang real yang berputar, namun potensi untuk mengarah ke sana tetap terbuka lebar. Apalagi ekosistem yang sudah ada sangat rawan untuk terjadinya berbagai penipuan dan tindak kejahatan online terhadap member. Jadi sudah tepat juga Satgas Waspada Investasi memberikan warning kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap entitas ini. Demikian penjelasannya, terima kasih.